Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas surat 78 An-Naba ayat 37 sampai 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbis samawati wal ardi wama bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih. Mereka tidak mampu berbicara dengan Dia. 37. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan Dia hanya mengatakan yang benar. 38. Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. 39. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu orang kafir, azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dulu aku jadi tanah. Jadi di sini Allah memberitahukan tentang keagungan dan kemuliaannya, bahwa Dia adalah Rabb langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya, dan bahwasanya Dia adalah Rabb. Rabb itu artinya zat yang menciptakan, menjamin rezeki, memberi makan, memastikan makhluknya dalam kehidupan. Rabb, Dia adalah Rabb yang Maha Pemurah rahmatnya. Jadi kemudian firman Allah, la yamlikuna minhu khitaba. Mereka tidak dapat berbicara dengannya. Maksudnya nanti itu di hari akhirat tidak ada seorang pun yang mampu memulai berbicara kecuali dengan seizinnya. Semua makhluk terdiam. Kemudian hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Hud ayat 105. Dikala datang hari itu, tidak ada seorang pun yang berbicara melainkan dengan izinnya. Kemudian firman Allah dalam surat An-Naba, Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata. Nah, pada hari ini, di hari pembalasan, ada sebuah episode masa depan yang Allah beritahukan kepada kita saat ini. Jadi bocoran tentang masa depan. Jadi malaikat ini berdiri bersaf-saf. Jadi manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir yang ada di muka bumi ini dibariskan bersaf-saf, kemudian dikelilingi oleh para malaikat. Nah, di sini disebutkan pada hari ketika ruh dan para malaikat. Siapa yang dimaksud dengan ruh ini? Di sini saya lebih cenderung bahwa ruh ini adalah Jibril, untuk memberikan artinya Jibril untuk memberikan keutamaan kepada Jibril yang merupakan pemimpin para malaikat.
Kemudian firman Allah, illa man adzina lahur rahman, kecuali siapa yang diberi izin kepadanya oleh Rob yang Maha Pemurah. Jadi semua orang diam, tidak ada yang berbicara. Kemudian firman Allah berikutnya, dzalikal yaumul haq, itulah hari yang pasti terjadi. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba, maka barang siapa yang mengkehendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Rabb-nya. Jadi kita sudah dikabarkan bahwa hal itu pasti terjadi. Jadi siapa yang ingin nanti itu memiliki kehidupan yang baik, maka ia harus menempuh jalan kembali kepada Rabb-nya. Jalan yang dimana Allah memberikan petunjuk untuk diikuti. Kemudian firman Allah, inna angdarnakum adzaban qariba, sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat, yaitu hari kiamat. Jadi ini untuk mempertegas kembali terjadinya. Yauma yanzuru mar'u ma qaddamat yadah, pada hari itu manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Jadi nanti itu diperlihatkan kepada manusia itu semua amal perbuatannya, baik, yang buruk, yang lama maupun yang baru. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Nah, ada dua para ahli tafsir berbeda pendapat tentang arti tanah di sini. Yang pertama adalah, andai saja mereka itu berpikir bahwa alangkah baiknya kalau mereka itu adalah tanah, bukan sebagai makhluk. Tanah tidak diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, seperti saat ini mereka. Kemudian arti yang kedua tanah di sini adalah ketika mereka melihat bahwa Allah memberi keputusan kepada hewan-hewan yang pernah hidup di dunia. Kemudian setelah itu, selesai semua peradilan itu, semua mendapatkan apa yang menjadi haknya. Nah, makhluk-makhluk itu, hewan-hewan itu seperti kambing-kambing, semuanya mereka akan menjadi tanah. Jadi kayak di film tuh, jadi debu seperti itu, kurang lebih lah. Nah, orang-orang kafir melihat, bagusnya selesai mereka langsung menjadi tanah, sedangkan mereka orang kafir harus mempertanggungjawabkan segala apa yang mereka perbuat di dunia ini. Itu dulu surat An-Naba. Akhir dari surat An-Naba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.